Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di seputar pertanian dan kategori bawang daun. Nah, saya pagi ini masih di kebun yang sama, dan perawatan yang sama itu aja. Tapi hari ini dan pagi ini saya akan berbagi tips di kala cuaca seperti ini. Dalam artian dibilang ekstrim ya enggak, dibilang enggak ya boleh termasuk ekstrim, karena sudah beberapa hari itu cuaca gerimis terus menerus dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. 5 menit gerimis, 5 menit reda, 5 menit gerimis, 5 menit reda, ya seperti itu. Nah, hari ini saya akan berbagi tips penanggulangan supaya tanaman yang kita budidayakan itu tetap aman dari berbagai macam OPT. Tentunya lebih mengkerucutnya itu tentang penyakit. Nah, simak videonya sampai selesai. Nah, jika diperhatikan, tanaman budidaya bawang daun saya atau yang saya budidayakan itu sedikit pucat. Dalam artian daun hijau muda enggak, daun yang hijau tua ya enggak. Itu lumrah terjadi. Nah, balik lagi saya tegaskan. Jika diperhatikan, nah, jika diperhatikan, nah, jika diperhatikan, perhatikan baik-baik. Nah, saya turun. Perhatikan baik-baik. Jika diperhatikan dengan secara seksama, tanaman bawang daun yang saya budidayakan itu lebih dominan daun muda. Dalam artian dibilang daun muda itu hijau sedikit tua, dibilang hijau tua itu masih muda. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu lumrah terjadi ketika kita selesai melakukan pengurugan atau penyairan ulang. Nah, balik lagi, itu lumrah terjadi. Mengapa demikian? Karena itu akan terjadi proses peremajaan kembali atau peremajaan ulang pada bawang daun yang telah diuruk. Apalagi sebelum kita uruk atau kita sair, itu diberikan pupuk NPK baik non subsidi maupun non subsidi. Baik itu NPK mutiara dioplos atau tidaknya itu tergantung kebiasaan dan sugesti masing-masing. Ada yang memakai NPK 1616, 2577 ataupun NPK ya kalau nggak salah grow apa namanya 2546, pokoknya P dan K-nya tinggi lah. Nah, itu lumrah terjadi manakala selesai proses pengurugan jarak 1, 2 sampai 3 hari itu mendapatkan nutrisi baru pada bawang daun tersebut. Nah, itu sangat lumrah terjadi. Nah, seperti ini. Seperti yang saya sudah upload, ini masih belum selesai. Tapi kalau yang sebelah sini sudah 3 hari, itu sudah mulai bisa terlihat hasil dari pengurugan, penyairan dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyarankan atau berbagi beberapa tips jika terjadi demikian. Yang pertama, kan cuaca sekarang bisa disebut ekstrim lah, katakan saja ekstrim. Itu kita bisa yang harus pertama kita lakukan adalah jangan sampai air tergenang. Itu yang pertama. Ingat, dalam paritan atau bedengan yang kita buat, ingat untuk selalu membuat sanitasi air yang lancar, dalam artian tidak tergenang. Nah, saya tidak begitu paham ininya. Yang penting jangan sampai tergenang. Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah pertama, memperdalam jalur atau cerukan ini. Kita perdalam dan jangan sampai
kita menutupi laju kelancaran air tersebut. Kita bangblaskan sajalah biar lancar airnya, seperti dari sini ke sana gitu tah. Yang penting lancar, air jangan sampai tergenang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa melakukan atau meninggikan pestisida yang kita pakai. Yang pertama tipsnya, menambahkan golongan kontak. Kalau kemarin saya masih memakai golongan mancozeb, bisa ditambah golongan chlorothanil ataupun mancozebnya diganti dengan prepineb. Silahkan berekspresi, silahkan bereksperimen. Yang penting tambahkan kontaknya. Karena di video saya sebelumnya saya menegaskan untuk melakukan penanggulangan pestisida menggunakan media 1 kontak 2 sistemik. Nah sekarang bisa ditambah golongan chlorothanil, jadi 2 kontak dan 2 sistemik itu. Nah tip yang selanjutnya, untuk sistemiknya bisa kita ganti. Nah kalau kemarin masih kita golongan asam fosfit, itu kita bisa ganti dengan golongan heksakonazol, propikonazol, azoxystrobin. Yang penting hilangkan difekonazolnya karena itu tinggi nitrogen. Sejatinya faktor nitrogen sudah tercukupi dari NPK dan air hujan. Karena sekarang sudah mulai hujan tidak henti-henti. Itu sudah cukup. Kita bisa ganti golongan sedikit lebih keras. Dalam artian propikonazol, heksakonazol, propikonazol, azoxystrobin dan lain sebagainya. Itu kita bisa ganti. Dalam artian untuk menebalkan daun, menghitamkan dan lain sebagainya. Yang penting harus digarisbawahi, jangan sampai memakai golongan paklobutraconazol. Nah, bahan aktif paklobutraconazol. Hati-hati, jangan sampai memakai bahan aktif tersebut. Nah, karena akan mengganggu laju pertumbuhan si budidaya yang kita tanam atau dibudidayakan. Karena jenis paklobutraconazol itu biasanya mempengaruhi pada laju pertumbuhan. Nah, jadi istilahnya ngarentet. Naon deui geus ngarentet teh, cuy? Keri. Naon deui? Bontet. Naon deui? Ponok, penek. Lah, pokoknya mah laju pertumbuhannya terhenti lah. Jadi tumbuh itu tidak ke atas tapi ke samping. Itu jika iklan-iklan. Masih bersama kawan SD saya yang dulu bercita-cita ingin menjadi vokalis band. Ini teman SD dulu saya nih, sekarang jadi partner saya. Jadi kira-kira seperti itulah tips dari saya untuk menanggulangi dan meminimalkan OPT yang bisa mengganggu laju pertumbuhan pada setiap budidaya apapun itu. Yang penting harus digarisbawahi adalah awasi dulu, kenali dulu, dan cermati dulu. Seperti yang saya sudah katakan pada video saya sebelumnya. Nah, sebelum video ini saya tutup, saya mau kembali menjelaskan dan menegaskan secara garis besar, singkat, padat, dan jelas. Tips menanggulangi dan meminimalisir serangan atau OPT yang bisa saja mengganggu laju pertumbuhan pada setiap budidaya. Di kala cuaca seperti ini, mendung, hujan, gerimis, tidak henti, kita bisa menggunakan atau mempraktekkan melakukan berbagai hal. Yang pertama, ingat selalu untuk melancarkan jalur air supaya tidak terhalang. Dalam artian air itu terus mengalir lancar tanpa tersendat dan terbendung, karena dapat saja itu menguap, mengendap, dan lain sebagainya. Yang kedua, meninggikan kadar atau menambahkan pestisida yang kita pakai, baik meninggikan dosis, mengganti pestisida yang kita gunakan, dan merubah berbagai mengarasmen pestisida yang kita pakai.
Nah, dengan maksud dan tujuan, yang penting diawasi, dikenali, dan dicermati. Seperti itu. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.